Halo sahabat semua, salam hebat luar biasa. Pada siang hari ini saya berada di Denpasar ya. Nah, pada siang ini saya mau mereview salah satu buku bisnis yang sangat memotivasi jutaan orang pebisnis khususnya di seluruh dunia, yang berjudul The Magic Thing of Big. Nah, buku ini dalam bahasa Indonesia ini yang berarti berpikir dan berjiwa besar ya. Mana buku itu ditulis oleh David Jesworth. Total bukunya ini berjumlah 408 halaman, di mana diterbitkan oleh Karisma Inti Ilmu. Saya dapat buku ini dari salah satu toko online ya, sebagai pendahuluan secara umum, membahas cara berpikir orang-orang besar atau sukses, bagaimana cara berpikir mereka menghadapi segala sesuatu hal dalam menjalani suatu perjalanan hidupnya ataupun perjalanan bisnisnya. Nah, tercantum bagaimana pikiran mereka mempengaruhi tindakan-tindakan untuk menjadi seorang pemenang ataupun menjadi orang yang sukses. Isinya apa saja? Berikut ada beberapa nilai yang saya dapatkan setelah saya baca keseluruhan isinya daripada buku ini. Yang pertama yaitu ada kekuatan percaya. Nah, kekuatan percaya ini sangat penting ya dalam kita menjalankan sesuatu ataupun memulai sesuatu, karena percaya ini berasal dari pikiran bawah sadar kita. Dengan kita percaya akan segala sesuatu yang akan kita jalani, niscaya akan bisa berhasil juga. Nah, kekuatan percaya ini memegang kendali yang sangat besar ya dalam kita menjalankan sesuatu atau memulai sesuatu, dan tentu juga saat sesuatu atau pekerjaan yang sudah dijalankan tersebut dilandasi dengan kepercayaan. Nah, yang kedua ada kekuatan berpikir besar. Nah, kekuatan berpikir besar yang adalah kita tidak semata-mata memandang segala sesuatu itu sebagai hal kecil ya. Jadi setiap ada masalah kita selalu menemukan jalan keluar ya, selalu ada solusi di setiap masalah. Jadi berpikirlah besar, jangan memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang kecil saja. Nah, yang ketiga yaitu mengenali diri sendiri. Tentunya ini juga hal yang sangat penting. Jadi sebelum kita memulai sesuatu, pastikan kita harus tahu ya bagaimana diri kita sendiri, apa kemampuan kita, dan di mana apa itu kekuatan besar yang kita miliki, atau kita bisa memilah apa kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Nah, dengan kita memahami diri sendiri, kita akan lebih mudah dalam memahami segala sesuatu yang lain. Juga kita lebih mudah memahami orang lain yang nantinya dalam hal ini adalah bisa menjadi teman kita, partner bisnis kita, ataupun rekan-rekan kita yang lainnya. Nah, yang berikutnya atau yang keempat itu pentingnya mengatur lingkungan. Nah, lingkungan ini membahas tentang lingkungan. Ada istilah komunitas. Nah, saya lebih menekankan komunitas, yaitu komunitas menentukan kualitas. Nah, saya sendiri selama 1 tahun lebih ya sudah bergabung di komunitas YES atau Young Entrepreneur Squad, dan juga KK Indonesia. Nah, dalam saya memilih komunitas YES ini karena itu banyak pembelajaran hidup, tidak hanya diperkenalkan dalam mengenai pelajaran bisnis, tapi juga diajarkan berbagai 8 aspek kehidupan yang menjadi fondasi utama untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, jika ada teman-teman yang berminat untuk bergabung di komunitas YES ini, teman-teman bisa klik link di deskripsi ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu berpikir benar tentang orang lain. Jadi kita tidak harus ya semata-mata memandang seseorang itu dari sisi salahnya saja. Kita harus bisa memandang dari sisi benar orang tersebut. Dengan kita berpikir benar tentang orang lain, jadi kita lebih yakin untuk bertemu dengan orang lain dalam hal ini, misalnya dalam hal bisnis ya. Saya lebih menekankan dalam hal bisnis, artinya orang lain kan suatu saat bisa jadi customer kita, klien kita, ataupun rekan kerja kita. Jadi usahakan dengan kita menaruh pikiran benar tentang orang lain, maka niscaya vibrasi
dari orang lain yang didapatkan itu juga, nanti kita juga dapat vibrasi positifnya. Dengan begitu orang lain akan senang ya berhadapan atau berkomunikasi dengan kita. Nah, yang berikutnya, yang keenam, yaitu biasakan untuk segera take action. Jadi jika ada peluang baru ataupun pembelajaran baru, misalnya dalam hal bisnis ini kita ada peluang baru, segeralah take action, karena tidak ada salahnya kita mencoba. Jangan takut gagal ya. Sekalipun gagal, kita bisa jadikan pembelajaran untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik. Intinya jangan terlalu banyak mikir deh. Intinya kalau ada peluang itu segera yang dikerjakan. Jadi kita kehendak atau kita jadikan untuk masa depan kita, jangan ragu-ragu untuk take action. Kemudian yang berikutnya yaitu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jadi dalam hal ini ya, segala sesuatu kita tidak mungkin nggak selalu berjalan mulus ya, pastinya ada kendala-kendala. Dalam hal ini kegagalan yang dimaksud di sini asumsikan kekalahan. Nah, bagaimana kita belajar dari kekalahan tersebut untuk menjadikan suatu kemenangan atau kesuksesan. Nah, yang ke-8 yaitu menetapkan tujuan untuk bertumbuh. Jadi setiap hari kita harus membekali diri dengan berbagai tujuan atau goals yang baru untuk memberi ruang untuk impian-impian kita ya. Jadi setiap hari kita bisa mengagendakan apa tujuan kita, begitu juga mingguan, bulanan, tahunan, ataupun dan seterusnya sampai 5 tahunan atau 10 tahunan ya. Kita bisa tetapkan tujuan atau goals kita mulai dari sekarang. Nah, yang nilai yang terakhir yang saya dapatkan dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar ini yaitu bagaimana berpikir besar di segala situasi. Jadi berpikir besar ini sangat penting ya dalam segala aspek kehidupan. Jadi kita tidak hanya berpikir besar di dalam hal seperti bisnis ataupun sekolah ataupun dia dari satu sektor saja lah, jangan ya. Kita berpikir besarnya ini apa bagusnya di segala situasi, karena namanya juga pelajaran itu ya. Jadi kita sebisanya harus sih memandang dari segi positif misalnya, ataupun jika ada masalah kita berpikir besar, otomatis nanti jalan keluar itu pasti ada dari solusi dari sekitar kita ya. Nah, berikutnya di setiap bab buku ini Anda akan dapat banyak gagasan yang realistis dan praktis untuk diterapkan ya, yang memungkinkan Anda mengendalikan power hebat dari berpikir besar Anda. Nah, yang mendatangkan bagi Anda sebuah keberhasilan atau kesuksesan, kebahagiaan dan kepuasan Anda lakukan. Jadi setiap teknik yang diilustrasikan secara dramatis dengan riwayat kasus dari kehidupan yang sebenarnya dari beberapa orang-orang besar di dunia lah. Ada contoh kisah suksesnya di sini. Nah, yang Anda temukan tidak hanya what you do, but yang paling penting Anda melihat secara persis bagaimana menerapkan setiap prinsip pada situasi dengan masalah yang aktual. Nah, apapun masalahnya, hadapilah, always think big atau berpikir besar di segala situasi. Niscaya keberhasilan Anda akan lebih cepat didapatkan ya dengan berpikir besar selalu. Demikian review saya pada hari ini mengenai buku Berpikir dan Berjiwa Besar ini. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan segala kritik dan saran yang mau saya harapkan di kolom komen dari teman-teman semua. Saya Karya dan Elsa, review pada kali ini saya tutup dengan salam hebat luar biasa.